Shalom teman-teman. Coba kita perhatikan kedua gambar ini. Tahukah teman-teman dengan kedua gambar ini? Tentu kita semua tahu ya, kalau gambar tersebut adalah sebuah lemari dan pakaian atau baju batik. Untuk membuat kedua barang ini, dibutuhkan berbagai jenis bahan demi mendukung jalannya proses produksi. Begitupun dengan jenis barang jadi atau produk lainnya. Nah, pada video ini, kita akan belajar secara lengkap tentang apa itu bahan beserta jenis dan contohnya, kemudian apa itu produk. Jadi, simak sampai selesai ya. Pertama-tama, yuk kita lihat lebih dulu apa itu bahan. Nah, bahan adalah zat atau benda yang dimana sesuatu dapat dibuat darinya atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan adalah barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan merupakan suatu benda atau zat yang digunakan untuk membuat suatu produk atau menjalankan proses. Contoh sederhana misalnya, jika kita ingin membuat kue atau roti, maka bahan yang diperlukan yaitu tepung terigu, gula, telur, garam, mentega, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembuatan suatu produk, yang diperlukan adalah bahan dan alat. Bahan dan alat adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Seperti pada contoh ini, alat yang digunakan dalam pembuatan roti yaitu oven, cetakan roti, panci, gelas, mangkuk, dan lain-lain. Jelas ya? Nah, contoh bahan yang bisa kita lihat di dalam Alkitab terdapat pada Kejadian 14 ayat 11. Dan mereka menjara seluruh harta benda Sodom dan Gomora dan semua bahan makanan, lalu mereka pergi. Nah, bahan yang dimaksud mempunyai dua jenis yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku adalah bahan utama yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi, di mana barang ini harus diolah dan melalui proses untuk dijadikan ke bentuk lainnya, baik menjadi barang jadi maupun setengah jadi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada banyak sekali contoh bahan baku seperti kayu, daging, sayur, atau bahan-bahan tambang misalnya, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Nah, bahan baku dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung merupakan bahan utama dalam proses produksi suatu barang. Misalnya bahan baku kayu dalam produksi lemari dan baja dalam produksi sepeda motor. Yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung merupakan bahan yang dapat membantu proses produksi, tetapi tidak secara langsung terlihat di barang jadi yang dihasilkan dari suatu produksi. Misalnya dalam memproduksi lemari, bahan baku tidak langsungnya adalah paku dan pelamir yang digunakan untuk merekatkan kayu dan dasar cat untuk lemari tersebut.
Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk, tetapi hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya menambah nilai produk. Contohnya, dalam memproduksi lemari, bahan penolongnya adalah cermin. Tanpa cermin, lemari bisa tetap memiliki nilai. Namun dengan adanya cermin, bisa membuat lemari lebih berkualitas. Nah, bagi seorang pengusaha atau sebuah perusahaan, sudah seharusnya mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persediaan bahan baku. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, maka pengusaha atau perusahaan bisa memperhitungkan bahan baku yang digunakan untuk membuat barang jadi. Faktor yang pertama adalah harga. Dalam perusahaan sendiri, tentunya harus bisa mencari bahan baku yang berkualitas, namun memiliki harga bersahabat. Dengan pemilihan harga bahan baku tersebut, nantinya akan mempengaruhi pengeluaran perusahaan, sehingga perlu perhitungan yang tepat. Dengan kata lain, faktor harga bahan baku menjadi suatu landasan bagi industri atau perusahaan dalam menyiapkan persediaan bahan baku. Faktor yang kedua yaitu bentuk dan fungsi pembelian. Dalam kegiatan usaha atau bisnis, penting untuk memperhatikan bentuk dan fungsi dari bahan baku yang akan digunakan. Dengan mengetahui fungsi dan bentuk dari bahan baku, maka proses produksi akan berjalan dengan optimal. Proses produksi yang berjalan dengan optimal dapat diartikan bahwa semua bahan baku dapat digunakan atau tidak ada bahan baku yang terbuang. Faktor yang ketiga yaitu biaya pembelian. Ketika membeli bahan baku, pengukuran biaya harus diperhatikan karena akan mempengaruhi persediaan bahan baku. Selain itu, biaya persediaan bahan baku juga mempengaruhi keuangan perusahaan. Dalam membeli bahan baku, perusahaan memiliki biaya yang terpisah dengan pembelian lain, di mana perusahaan akan memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membelinya. Selain itu, berapa lama bahan tersebut dapat bertahan, sehingga kehadiran biaya persediaan sangat mempengaruhi hal ini. Faktor yang keempat yaitu perhitungan penggunaan. Estimasi penggunaan bahan baku menjadi faktor persediaan bahan baku yang perlu diperhatikan. Estimasi penggunaan bahan baku ini berfungsi untuk mengetahui berapa lama bahan baku tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan barang jadi. Hal ini juga menjadi faktor karena perkiraan dari jumlahnya yang digunakan dalam proses sekarang akan menjadi patokan untuk produksi yang akan datang. Faktor yang kelima yaitu waktu tunggu pemesanan. Jika ada sebuah perusahaan melakukan sebuah pemesanan bahan baku untuk proses produksi, maka lamanya waktu pemesanan harus diperhatikan. Dengan menghitung lamanya waktu pemesanan bahan baku, pengusaha atau perusahaan bisa memperkirakan persediaan bahan baku produksi apakah masih cukup atau tidak. Ketika mendapati ketersediaan bahan baku mulai menipis, maka harus segera melakukan pemesanan agar tidak habis di tengah jalan. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus bisa mengorganisir dengan baik agar ketersediaan bahan baku tetap terpenuhi. Faktor yang keenam yaitu pembelian kembali. Dalam menjaga persediaan bahan baku, dapat dilakukan dengan cara melakukan pembelian kembali. Pembelian kembali perlu dilakukan oleh industri atau perusahaan supaya persediaan bahan aman terkendali. Dengan melakukan pembelian kembali bahan baku,
Perusahaan bisa menghitung berapa lama waktu tunggu yang diperlukan. Waktu tunggu bahan baku yang sudah diperhitungkan, maka bisa menyesuaikan waktu yang tepat untuk menggunakan bahan baku. Dengan kata lain, bahan baku yang datang tepat waktu tidak perlu disimpan, sehingga mengurangi pengeluaran suatu perusahaan. Faktor yang ketujuh yaitu kebijakan pembelian. Dalam membeli bahan baku, perusahaan atau industri harus memperhatikan kebijakan yang berlaku, baik itu kebijakan dari perusahaan atau kebijakan dari pemerintah. Jika perusahaan mengabaikan kebijakan, maka bisa dikatakan bahwa perusahaan itu sudah melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, kebijakan pembelian bahan baku akan mempengaruhi persediaan bahan baku. Faktor yang kedelapan yaitu pengamanan persediaan. Seperti yang sudah diketahui bahwa ketersediaan dari bahan ini bisa memberikan keamanan dalam hal produksi. Oleh karena itu, biasanya perusahaan memiliki persediaan pengaman yang berfungsi untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap ada ketika dibutuhkan. Jika sebuah industri atau perusahaan sudah bisa mengamankan persediaan bahan baku, maka kemungkinan besar proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Proses produksi yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan produksi atau barang jadi sesuai target pasar, sehingga akan ada banyak keuntungan yang masuk ke perusahaan atau industri. Oke, jelas ya teman-teman? Nah, bagaimana dengan produk? Apa itu produk? Dalam dunia ekonomi dan bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan atau apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan kebutuhan manusia. Produk dalam pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh seorang ekonom yang bernama Adam Smith. Kata produk berasal dari bahasa Inggris product, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk kerja dari kata produk yaitu produce, yang merupakan serapan dari bahasa Latin producere, yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Berikut adalah contoh produk Indonesia yang terkenal di dunia, seperti Indomie, herbal tolak angin, dan batik. Selanjutnya, produk terbagi dalam beberapa jenis, antara lain, yang pertama, jenis produk berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, jenis produk ini dibagi menjadi dua, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Nah, produk konsumsi adalah semua produk yang dapat digunakan oleh konsumen tingkat akhir maupun end user. Produk konsumsi ini dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, produk kebutuhan sehari-hari. Produk kebutuhan sehari-hari adalah suatu produk yang dibutuhkan dan akan lebih mudah habis jika digunakan, sehingga akan lebih sering dibeli oleh konsumen. Misalnya seperti bahan makanan, minuman, sabun cuci, sabun mandi, sampo,
dan lain-lain. Yang kedua, produk belanjaan. Produk belanjaan adalah produk yang dibelanjakan dengan cara membandingkan suatu produk dengan produk lainnya yang sama dari segi kualitas, harga, dan spesifikasi produk tersebut. Misalnya seperti produk smartphone, televisi, laptop, sepatu, dan lain-lain. Yang ketiga, produk khusus. Produk khusus adalah produk yang mempunyai suatu karakter tertentu dan mempunyai kesan yang mewah dan juga istimewa. Misalnya seperti perhiasan dan mobil. Yang keempat, produk yang tidak dicari atau unsought goods. Produk yang tidak dicari adalah suatu produk yang sebelumnya belum diketahui oleh konsumen, dan walaupun mereka sudah mengetahui, mereka belum tentu membeli produk tersebut. Misalnya seperti batu nisan, peti mati, dan tanah pemakaman. Sedangkan produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya bisa diproses menjadi produk yang baru. Produk industri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahan baku dan suku cadang. Bahan baku dan suku cadang adalah produk yang diperlukan untuk diolah menjadi produk baru yang memiliki manfaat lebih. Umumnya, jenis produk ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bahan mentah dan suku cadang. Contoh bahan baku adalah kayu yang dapat diubah menjadi lemari dan gandum yang dapat diubah menjadi roti. Sedangkan contoh suku cadang seperti busi motor, skruv, dan sebagainya. Yang kedua, barang modal. Barang modal adalah produk yang mampu membantu atau memudahkan produsen untuk mengelola atau mengembangkan suatu produk matang, serta memiliki daya tahan yang tergolong lama. Contohnya seperti pabrik, bangunan, kantor, laptop, mobil, mesin produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, perlengkapan dan layanan bisnis. Perlengkapan dan layanan bisnis adalah produk yang mampu membantu pengelolaan produk matang yang siap dijual dan mempunyai daya tahan yang tergolong lama. Contohnya seperti perlengkapan kantor, oli pelumas, bensin motor, dan lain-lain. Sedangkan contoh pelayanan bisnis seperti perawatan alat, iklan produk, dan konsultan hukum. Jenis yang kedua yaitu produk berdasarkan wujudnya. Suatu produk pun bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan produk jasa. Nah, produk barang adalah seluruh produk yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat, disentuh, diraba, dan dipindahkan. Misalnya seperti produk minuman, makanan, aksesoris, dan lain-lain. Sedangkan produk jasa adalah seluruh kegiatan yang mampu memberikan manfaat dan juga kepuasan pada para pelanggan. Misalnya seperti jasa penginapan, jasa konsultasi, jasa rias, jasa pijat, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis produk yang ketiga yaitu produk berdasarkan daya tahannya. Berdasarkan daya tahannya, produk ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, produk tidak tahan lama.
Produk tidak tahan lama adalah produk yang memiliki bentuk wujud dan bisa habis bila dikonsumsi atau digunakan selama beberapa kali. Misalnya seperti pasta gigi, sabun mandi, parfum, minyak rambut, dan lain-lain. Yang kedua, produk tahan lama. Produk tahan lama adalah suatu produk yang memiliki bentuk fisik yang bisa tahan lama walaupun digunakan berkali-kali. Misalnya seperti laptop, smartphone, lemari, kulkas, meja, bangku, televisi, dan sebagainya. Oke, jelas ya? Nah, setelah mengetahui jenis-jenis produk, hal lain yang perlu kita ketahui adalah tingkatan produk. Kurang lebih ada 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama, core benefit atau produk inti. Produk inti merupakan manfaat dasar dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh produk inti misalnya laundry, yang pada dasarnya mempunyai manfaat untuk membantu seseorang meringankan beban mencuci pakaian sampai bersih dan siap dipakai kembali, yaitu dengan mencuci dan menyetrika pakaian tersebut. Tingkatan yang kedua yaitu basic product atau produk dasar. Produk dasar merupakan bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh produk dasar yang disediakan laundry guna menunjang manfaat inti seperti deterjen, mesin cuci, setrika, pelembut pakaian, pewangi, dan tempat untuk mengeringkan pakaian. Tingkatan yang ketiga yaitu expected product atau produk yang diharapkan. Produk yang diharapkan merupakan serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli produk. Contoh produk harapan adalah pelanggan mengharapkan pelayanan yang jujur dan ramah, keadaan toko yang bersih dan nyaman, kualitas tinggi dengan harga yang murah, dan kecepatan dalam penyelesaian laundry. Tingkatan yang keempat yaitu augmented product atau produk tambahan. Produk tambahan merupakan sesuatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing atau badan usaha lain. Contoh produk tambahan adalah tersedia pilihan menu dalam penyelesaian laundry seperti cuci kilat yang selesai dalam hitungan jam, dan biasa yang selesai dalam hitungan hari, adanya pesan antar laundry, sofa untuk pelanggan menunggu sambil beristirahat, dan AC supaya pelanggan lebih nyaman. Tingkatan yang kelima yaitu potential product atau produk potensial. Produk potensial merupakan semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa mendatang. Contoh produk potensial adalah kartu member yang memberikan diskon gratis satu produk setiap 10 kali laundry dan jaminan dari pihak laundry jika ada kehilangan atau kerusakan pakaian, maka akan diganti sesuai dengan harga pakaian. Oke? Sampai di sini jelas ya teman-teman. Nah, hal mengenai produk yang bisa kita lihat di dalam Alkitab terdapat pada Nehemia 10 ayat 31. Dan jika rakyat negeri itu membawa barang-barang dagangan atau berbagai biji-bijian pada hari Sabat untuk menjualnya, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari kudus. Dan kami akan membiarkan hasil tanah pada tahun yang ke-7, juga hasil bunga pinjaman di setiap tangan.
Oke teman-teman, itulah penjelasan lengkap tentang apa itu bahan dan produk. Sekarang sudah paham ya? Kalau ada yang masih kurang paham, disimak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.